akan membahas Telema gas, betapa galaknya gas chip. Ini adalah covernya bisa diganti-ganti, bisa tukar, ada spare partnya. Kemudian Type C untuk chargingnya, dual baterai 1860 dan bisa 200 watt. Kemudian dia menggunakan gas chip dari DNA ini ya. Ini tulisannya dari Lospep. Kemudian di baliknya ada The Modern Demarcation. Kemudian ini adalah bukti keaslian ya, untuk labelnya. Jadi kontennya sudah lengkap, Telema Type C, dan ada bukti keaslian untuk mengecek keasliannya. Ini timbul ya logonya. Kita buka dulu bungkusnya, wrappingnya. Ini bisa didapat di Pep Store terdekat dengan harga kisaran 500 ke atas. Di dus internal dalam ada logo Lospep, tulisan Lospep, walaupun warnanya putih semua tapi mewah ya. Di dalamnya ada manual book, kemudian ada kartu garansi. Manual booknya sudah dalam beberapa bahasa, ini sudah bahasa Indonesia ya. Ada yang menarik di dalam manual book di sini. Too hot, perangkat akan mati ketika suhu papan internal lebih tinggi dari 85 derajat Celcius dan dapat menggunakan lagi jika suhu kembali ke 65 derajat Celcius. Jadi bagus ini ya, anti panas. Dia kalau sudah kepanasan maka akan mati sendiri. Bagus ini berarti untuk memprotek chipnya. Nah, ini buku garansinya. Tapi kirim ke China ini mungkin ya. Nah, ini kabel Type C, berarti sudah pas charging ini ya. Kabel Type C ya, bagus lah. Jadi kita tidak perlu bawa dua kabel lagi kalau kemana-mana, tinggal bawa kabel handphone. Dan kabel ini kan sama dengan kabel handphone ya, Type C, jadi tidak repot, tinggal bawa satu kabel aja. Nah, ini dia telemanya, lainnya kosong sudah ini ya. Ini dia Telema gas dari Lospep ya, mewah seperti Drag 3 juga sebetulnya. Nah, ini Drag 3 ya, mirip ya dengan Drag 3 silver saya. Ini catnya kuat kalau untuk silver ini, jadi saya pilih yang silver dengan accent karbon untuk covernya. Tampilan depan Telema ada 3 tombol, karena selain tombol increase, up, dan down juga ada tombol menu. Untuk covernya ada bautnya ya. Untuk bawahnya, karena ini adalah masuk baterai dari samping, maka tidak sama. Kalau drag kan masuk baterai dari bawah. Untuk logo ini drag, tulisannya ada emboss atau engrave ya, engrave. Untuk bagian sisi sini di Telema ada accent mica sewarna karbon. Untuk bagian pin konektor di sini 3 baut, kalau drag ada 2 baut. Ini pin konektornya sudah spring ya. Nah, springnya sangat keras nih. Dibanding drag dia lebih lembek. Berarti lebih awet yang keras ini, sepertinya pirnya lebih kuat yang keras. Untuk covernya ini ada baut-bautnya. Kemungkinan bisa diganti kulitnya jika suatu saat kulitnya rusak. Jadi untuk kulitnya ini, covernya ini juga dijual terpisah ada, jadi kita bisa tukar-tukar. Untuk baterai ini dual baterai 18650. Ini yang bikin berat sebetulnya covernya. Untuk mode-nya sendiri itu tidak terlalu berat. Coba kita coba nyalakan dengan 2 baterai.
springnya sangat kuat ya, langsung nyala dia begitu baterai masuk. Magnetnya juga kuat untuk covernya. Coba kita lihat menunya. Di sini ada displaynya, ada dua baterai, jadi dua baterai itu terdeteksi, baterai kiri dan kanan. Kemudian kita bisa lihat di setting. Ini ada automizer, screen, color, user. Coba kita lihat di power, mode powernya ada tiga ini. Setahu saya ada tiga, soft, hard, dan normal. Ini user ya. Oh, ini atomizer, ini screen, kita bisa adjust brightness mau lebih terang atau lebih redup. Karena kalau lebih terang pasti baterainya lebih boros. Untuk color ada 6 warna: ungu, hijau, merah, putih, kuning, dan biru. Ya, jadi kalau tampilannya bosan kita bisa tukar-tukar warnanya ya. Untuk user kita disediakan 3 user, jadi bisa 3 orang atau 3 macam setelan ya, tergantung kita mau setel seperti apa. Jadi kita bisa pindah ke user mana gitu ya. Kemudian ada reset, back. Untuk setting ini, oh dia kalau warnanya merah berarti dia siap dirubah. Coba saya ke bawah. Oh, nah ini warna merah ya, kita rubah soft, hard. Ini jadi hard, soft, normal. Ya di sini setelannya yang di atas berarti. Milihnya dengan menu yang tengah. Nah, ini soft, hard. Kalau kita rubah biru berarti kita ke setelan, kita setel fix. Ini wattnya kita rubah, kalau sudah merah kita rubah. Maksimum jadi 200 ya. Ini kan Telemagas 200 watt, berarti maksimumnya 200. Ya tapi mungkin untuk harian tidak mungkin lah kita menggunakan sampai 200. Untuk 100 pun koil bisa putus. Sedangkan saya penggemar paling menggunakan single coil. Dan kalau single coil dengan 4 lilit Hughes Clapton dengan ohm kisaran 3334, paling main di antara 40, 35, 40, antara itu aja. Itu kalau di drag. Nah seperti ini di drag saya gunakan paling 37, 35, atau 32 di mode power. Yuk kita coba RDA Tetrabit 2 di drag. Kita tetes dulu liquidnya supaya tidak kering. Coba Anda bandingkan, perhatikan ya proses firingnya Telema dan drag 3. Mode power di drag 3. Kenapa saya suka Telema ini, karena ini sebetulnya pin konektornya sama seperti drag 3, ada bautnya, cuma ini baut bintang dan 3 baut. Dan di sini juga ada baut, jadi bisa di suatu saat kalau kemungkinan kulitnya rusak itu bisa kita perbaiki. Berat sebetulnya adalah cover di tangan kanan saya, sedangkan yang tangan kiri ini lebih ringan. Ini plastik juga ini, dan ada baut-baut kalau ingin dibongkar. Ini baut-baut letaknya yang di sebelah sisi atas kiri. Ini ada baut-bautnya kecil ya, skrup ya. Magnetnya juga kuat. Coba kita lihat sekilas hampir sama.
Coba kita perhatikan wiring di Telema. Ini sampai basah meja karena dia meletek ya, jadi berubah meletek dibanding dak tadi. Koil jadi lebih meletek padahal setelan sama di 35 watt. Yang dihasilkan juga lebih banyak dengan setelan sama. Mode hard, rasanya tambah semakin meletek di mulut dan uap semakin banyak. Tapi bukan speedback loh ya, ini bukan speedback, tapi enak rasanya. Di sini ada bypass, ada port, jadi bisa kita rubah-rubah modenya untuk menunya. Ini lebih lengkap ya menunya, bandingkan Dak 3 ya, lebih lengkap. Coba di mode normal. Tadi kalau mode shop itu dia ada delay dikit. Juga di mode normal sama enaknya ya, di mode normal dan mode hard. Kalau kita lihat di sini walaupun sama setelannya dengan Dak 3, rasa yang saya dapatkan lebih mantul di Telema karena wiringnya jos. Sebelumnya saya punya Dak Max, Dak X, dan juga ada Vaporesso, ini masih. Cuma ini selain oblak pinnya juga sering error ya, check atomizer. Jadi walaupun masih nyala, saya tidak gunakan karena kadang-kadang sering muncul tulisan check atomizer, padahal digunakan di mode lain tidak masalah dia. Masih juga saya simpan itu ada Vapor Strip ya, dari Vapor Storm. Ini kelemahannya, walaupun pin konektornya kuat, wiringnya bagus, tetapi kalau di wiring dia saat ini terus wiring, dia tidak mau berhenti. Sepertinya tombolnya ngejam, nggak tahu ya, pokoknya dia nyala terus, jadi susah matikannya, jadi bikin panas RDA. Takutnya nanti kepanasan meledak baterai. Nah, ini saya coba pasang di Vaporesso Gen baterainya. Saat di wiring selalu tulisannya check atomizer, padahal kalau digunakan di mode lain itu nyala aja atomizernya. Nggak tahu di sini nggak terbaca ohmnya. Nah, check atomizer jadi ohmnya nggak terbaca, padahal ini juga baru berapa lama itu dipakai, itu sudah rontok catnya. Ini dicat ulang ya. Nah, ini check atomizer, dia nggak mau nyala dia. Nah, ini dipencet selalu check atomizer. Sebetulnya masih nyala.
Kalau yang vapor strip ini juga masih nyala, cuma nyala terus dia. Yang drag ini kelemahannya kalau berapa kali pup agak panas dia mulai mati dia. Ini beberapa kali pup ya, ini dia mati walaupun saya pasang coil baru gitu, coil baru, wicking baru, tapi kalau dia merasa panas dia cepat mati. Saya sudah bawa ke servis, katanya mungkin chipnya kena. Padahal ini juga baru nih, drag 3 ini baru 6 bulan digunakan. Coba saya tes lagi, dia setiap kali pipap bisa sih berapa kali, kemudian dia mati sendiri. Body, cat, drag 3 ini lebih kuat dibanding Vaporesso. Layar juga lebih lebar. Sebetulnya sih enak ya untuk hasil firingnya, walaupun agak delay, tapi masih mumpuni gitu dibuat nge-vape atau chain vape. Bilang bahwa tutup baterainya lemah, ini tidak lemah di tempat saya sih masih kuat saja. Tetapi ya itu setiap kali firing 2 kali 3 kali nanti dia mati. Baterai layarnya drag 3 besar jadi cepat boros, tapi untuk Telema kayaknya tidak terlalu boros. Saya sudah coba ini berapa kali, tidak langsung ngedrop. Kalau di drag itu cepat turunnya dia, apalagi kalau chain vape. Untuk Vaporesso sih baterai awet ya, sama dengan Vapor Strip. Kalau dibawa jalan untuk drag 3 ini saya sudah sedia baterai 3 pasang, jadi memang bawanya lebih banyak kalau drag 3, jadi bawa baterai 3 pasang saya. Jadi baterai sudah saya coba, memang bukan kesalahan baterainya, dia ngedrop sepertinya chipnya atau ada yang konslet di bagian dalam untuk drag 3. Untuk Vaporesso ini tidak tahu apanya yang error ini, tapi dia tidak membaca ini, tidak membaca ohmnya. Kalau di firing selalu cek atomizer. Distance dari coil sendiri kita tidak tahu berapa itu. Coba lihat ini penyakit dari Vapor Strip, dari Vapor Strom ya, mood Vapor Strip. Dia ngejam kayaknya tombolnya. Saya setel sama di 35 ya wattnya. Dia firing tanpa henti nih, jadi dia firing terus kalau pencet. Lihat, lepas RDA. Piring di Telema ngejos ya, meletek-meletek dia. Nya Telema 200 dengan gas chip 2.0 itu firingnya ngejos. Untuk penyakitnya berikutnya saya belum tahu apa penyakitnya dibanding mood yang sudah saya punya.